semuanya. Di sini saya dengan Mang Sri dan di sebelah saya ada siapa? Perkenalkan, aku Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Hai. Kak Dewi itu adalah kakak kedua dari 3 bersaudara dan saya adalah adik perempuan yang paling terakhir. Sebelumnya Kak Dewi, apakah sudah tahu topik kita kali ini? Sebelumnya sih aku kurang tahu ya. Jadi topik kita kali ini itu adalah tentang kehidupan di masa depan. Untuk kehidupan di masa depan, aku udah ada pertanyaan nih Kak, ada 3. Mungkin kakak bisa jawab sesuai dengan apa yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama itu, untuk Kak Dewi, apakah Kak Dewi sendiri ada harapan untuk saya sendiri sebagai adik perempuan kakak? Harapanku untuk adik perempuanku yang terakhir ini, semoga apa yang diinginkan cepat tercapai, dipermudah semua kuliahnya dan cepat lulus. Pokoknya aku ingin adikku ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itu aja sih. Oke, mungkin itu harapan yang banyak diinginkan anak-anak yang kuliah ya. Sebelumnya itu kakak saya memang tahu kalau saya itu orang yang keras kepala. Dulu saya tidak mau kuliah, jujur saja. Tetapi dengan dorongan atau support dari orang tua, keluarga, jadi ya saya kuliah dan mereka berharap saya lulus dengan cepat agar saya bisa bekerja atau membuat peluang usaha kayak gitu. Selain itu juga sih harapan almarhum ibu saya dan Komang menjadikan anak-anaknya itu semuanya sarjana. Untuk kedepannya itu supaya menjadi orang yang sukses dan orang yang berkarir. Itu sih tambahan lagi dikit. Oke, terima kasih. Mungkin dari harapan tersebut apabila tidak terlaksana atau mungkin lebih lama kuliahnya seperti tadi yang dibilang itu kuliahnya agar lebih cepat lulusnya, apabila ada kendala saat kuliah seperti mungkin mengambil cuti atau lulusnya itu 4 tahun lebih, apakah ada rasa kecewa atau bagaimana? Jujur, dari pertanyaan yang kamu kasih ke aku ya, harapan aku itu untuk menjadikanmu lebih baik. Nah, sekarang kamu kuliah itu tidak tercapai dengan waktu yang ditentukan. Ya pasti aku sebagai kakak kecewa, apalagi almarhum ibuku tuh pasti sangat kecewa lah karena almarhum itu mempesankan supaya anak-anaknya itu semua mendapatkan gelar sarjana dan menjadi wanita yang berkarir untuk kedepannya, supaya di saat kita menikah nanti kita itu tidak direndahkan oleh orang lain gitulah. Menurutku itu aja sih, ya lebih kecewa sih kalau misalnya harapan yang aku harapkan kepada adikku tidak dilaksanakan, ya pasti kecewa dong. Itu aja sih. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin emang kebanyakan orang yang memberikan harapan jika kita tidak melaksanakannya dengan baik atau dengan seksama, orang yang memberikan harapan itu dipastikan sangat kecewa. Siapapun itu pasti. Nah, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga ini dari Kak Dewi sendiri, apakah ada nasihat untuk saya sebagai adik perempuannya? Sedikit nasihat aja sih untuk adikku ini. Aku berharap waktu di kampus itu dikurangin ya kegiatan-kegiatan itu, karena satu, kita hanya punya orang tua, bapak ibu kita itu sudah lama berpulang ke harapan ide Sangya Widi. Terus yang kedua itu bapak itu kan sakit-sakitan. Bapak tuh perlu banyak waktu pada anak-anaknya, karena semakin bertambahnya usia pasti kan keadaannya tidak semakin sehat, pasti ada aja sakit inilah sakit itulah. Dan kebetulan bapak itu lebih dekat sama adik saya. Beliau juga inginlah dekat sama anak-anaknya.
apalagi kakak saya yang pertama ini sudah menikah, kan otomatis kan kita berdua aja yang tersisa. Dan bapak lebih dekat sama adik saya ini, dia tuh mungkin perlu waktu untuk ya menghabiskan waktu sama anak-anaknya, cucu-cucunya. Terus dan nasihat lagi buat Komang, eh, kurangilah egonya, kurangilah eh, apa namanya ya, emosinya. Harus banyak-banyak ya, banyak apa ya, banyak banyak ada waktu di rumah lah istilahnya. Kan selama ini Omang tuh yang aku lihat itu dia tuh lebih fokus ke kegiatan di kampus. Ya jujur sebenarnya kegiatan kampus itu bagus untuk kita berorientasi kepada masyarakat, eh, untuk kita mencari ilmu di kampus, emang bagus. Cuma tapi ingat satu hal, kamu cuma punya orang tua satu, kamu harus menjaganya, apalagi orang tuanya itu lebih dekat sama kamu. Selain itu nggak ada sih nasihatnya. Semoga harapannya aku ya untuk kamu, semoga kamu tuh menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses untuk kedepannya. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan buat Komang. Oke, terima kasih atas nasihatnya. Mungkin memang akhir-akhir ini banyak banget kegiatan di kampus yang saya ikuti karena saya adalah orang yang berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus selaku wakil koordinator yang melaksanakan kegiatan konser. Saat itu memang benar-benar banyak menghabiskan waktu di kampus daripada di rumah. Tapi sebelum itu saya sudah pernah izin untuk orang tua. Mungkin orang tua juga kecewa karena kalian sebagai anak kenapa jarang di rumah, apalagi kakak saya sudah bekerja semua. Kakak saya yang satu menikah dan mengurus anaknya, sibuk dengan keluarganya tersendiri, dan kakak saya yang kedua ini sibuk mencari uang untuk kerja ke depannya biar lebih baik, dan saya sendiri malah menghabiskan waktu di kampus. Mungkin terima kasih atas nasihat dan harapannya. Itu aja dari saya dan kakak saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.